ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Ustadz, bagaimana cara yang tepat untuk menghilangkan rasa nggak enakan? Apalagi orang tua sendiri yang bilang nggak enakan sama tetangga karena ini dan itu. Ini permasalahannya Anda atau orang tua Anda, kan gitu ya. Dimulai dulu dari Anda dulu. Kita tidak sedang berbicara tentang orang tua Anda ataupun orang tua saya. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Ibda binafsik. Mulai dari dirimu. Supaya ketika memberitahukan kepada orang lain, termasuk kita membimbing orang tua kita, kita jadi tahu pengalaman, hambatan dan rintangannya, tantangannya kayak gini ketika kita menghilangkan rasa nggak enakan itu tadi. Pertama, tanamkan di dalam hati kita, camkan baik-baik, ingat selalu bahwasanya hidup kita ini dari A sampai Z-nya yang menyuplai adalah Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai seluruh manusia, anak Adam, pada dasarnya kalian semua ini kelaparan, gak punya bahan makanan kecuali yang aku beri. Maka mintalah kepadaku makanan. Maka sampai makanan Allah yang menyuplai sebenarnya. Ayo mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Supaya kita tahu tantangannya. Bagaimana menghilangkan rasa tidak enakan. Tanamkan dalam diri kita. Semua yang menyuplai Allah. Sampai makanan. Apalagi yang bersifat ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi itu apa? Ya Bani Adam, kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai sekalian manusia, pada dasarnya kalian semua ini bodoh. Gak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat, mana yang membahayakan, mana yang menyenangkan, mana yang menyusahkan. Kalian gak tahu sebenarnya. Kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka minta petunjuk kepadaku, kata Allah. Sampai segitunya Allah menyiapkan dirinya untuk menyuplai semua kebutuhan kita. Mau lebih yakin lagi? Bahas tentang iman kepada malaikat. Kalau kita buka bab al-iman bil malaikah, iman kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala memfasilitasi untuk hidup kita ini malaikat yang jumlahnya berkali lipat dibandingkan jumlah kita sendiri. Saya sendiri seorang Syekh Mudrika Ilyas.
Allah menyediakan untuk pribadi saya dan pribadi Anda masing-masing kita, ada yang menjaga tubuh kita, ada yang menjaga ruh kita, ada yang menjaga harta kita, ada yang menjaga ilmu kita, ada yang menjaga kalbu kita, ada yang menjaga amal kita, ada yang menuliskan amal kita, ada yang setiap kali kita pergi ngaji kemana, pasti mereka terbang terus dengan sayap-sayapnya. Uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Yazidullahu fil khalqi ma yasha'. Ada yang sayapnya 2, 3, 4, bahkan lebih. Jibril alaihi salam punya sayap sampai 600. Mereka itu terbang dan mengepakkan sayapnya di atas kita ini. Ini khabar wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis. Ya. Bahwa di antara malaikat itu ada yang disebut dengan malaikatun sayyarun atau al-malaikatus sayyahun. Malaikat yang selalu piknik, pergi kemana-mana. Ngapain tuh? Nyari halaqatul ilm, majalisud dzikr, tempat-tempat pengajian, di mana ada orang berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah, di antara rumah-rumah Allah, dibacakan ayat Al-Quran, kemudian saling mengaji, membahas, ada yang menjelaskan, ada yang nanya, ada yang jawab. Begini. Mereka kemudian mengepakkan sayapnya, menunjukkan penghormatannya kepada orang-orang yang duduk di sini. Kalau kita memiliki keimanan yang semakin lengkap atas dasar keilmuan dan wawasan tentang rukun-rukun iman yang semakin kuat, kita semakin yakin kita ini tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Walaupun semua orang meninggalkan kita, memusuhi kita, mengancam kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan penjaga-penjaga terhadap ruh kita dan badan kita. Tak satu pun peluru bisa nyasar ke kepala kita kalau Allah tidak menghendaki. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah bahwasanya seandainya pun seluruh manusia bersepakat berkumpul untuk mencelakaimu, ngabisin kamu, kalau Allah tidak menghendaki kita mati karena itu, maka mereka tidak akan bisa mencelakai kita sedikit pun kecuali sekadar yang Allah tentukan kecelakaan pada kita. Orang menembakkan pelurunya kepada kita, Allah belum menjadikan, tidak menjadikan ajal kita lewat peluru tersebut. Apa yang terjadi? Meleset pelurunya, padahal pakai sniper canggih, sniper terlatih. Maka dengan demikian hidup ini selalu pede. Lah kalau seluruh umat saja tidak perlu kita khawatirkan, apalagi cuma tetangga. Gitu.